Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini mau bikin video yang ada suara sayanya ya, karena video-video sebelumnya kena copyright, kayaknya ada musik atau apa gitu, jadi suara sayanya ikut hilang. Begitu aturan sih, nggak tahu lah YouTube gitu. Makanya saya bikin panduan L3 Plus ya, untuk sebenarnya ini untuk pembeli ya, untuk konsumen saya, tapi saya taruh di YouTube aja nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita jelaskan per bagian-bagiannya. Ini mesin L3 Plus, ini PSU nya. Di L3 Plus ada beberapa part ya. Ada kipas 2 ya, depan belakang, nyolok ke sini. Ini namanya control board, kotak yang di sini. Dan ada hashboard, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kalau L3 asik ini L3 Plus ini ya, jarang sekali ya mati total gitu. Kecuali ininya yang rusak ya. Kalau PSU-nya yang rusak ya bisa langsung ganti PSU, nanti jalan lagi. Intinya mati keseluruhan tuh nggak bisa lah. Kalaupun ada yang rusak, hashboard, biasanya hashboard dan PSU yang sering rusak. Hashboard pun ada 4 ya, kalau rusak 1 yang 3 masih bisa jalan teman-teman. Jadi sebenarnya cukup aman lah. Nah, misalkan ada yang rusak 1, yang satunya kan diservis. Nah, mesin masih bisa kita jalankan dengan 3 hashboard. Itu nggak masalah teman-teman. Jadi tetap intinya nggak bisa merusak total lah, bukan merusak total, nggak bisa. Jadi ada bagian-bagian mesin. Ya nanti teman-teman paham sendirilah untuk kalau ada trouble apa gitu, biasanya kipas. Atau kalau nggak nyala sama sekali ya berarti PSU-nya atau listriknya mati. Kalau kerusakan dashboard harus dilihat dari IP-nya ya teman. Ini namanya kabel sinyal, yang ketak kuning ini kabel sinyal. Ini kalau di L3 Plus emang kabelnya lebih 1 ya teman-teman, soalnya yang dipakai cuman 9. Kalau di seri S9 kepake semua ya, 10 kabel. Kalau L3 makanya kadang ada yang nanya, ini kabelnya lepas 1, nggak kepasang 1, bukan emang lebih. Soalnya PSU ini juga biasanya dipakai ke S9. Begitu ya. Apalagi ya yang sering ditanyakan ya. Nah, ini kan ada 2 lampu ya, normal dan fault. Biasanya kalau fault nyala ini biasanya kipas ada yang mati, nyala merah, kadang juga nggak nyala. Untuk tahu mesinnya udah running itu biasanya lampu hijaunya kedip, berarti mesin udah jalan normal istilahnya. Oh, ada yang nanya lagi kadang gimana cara copot hashboard. Copot hashboard dari belakang ya. Ada 4 baut ini. 1, 2, 3, 4 ya di sini. Gampang, mudah pakai obeng aja. Paling lepas ininya dulu, kabel sinyal sama kabel PSU-nya ya. Dicopot. Copot aja gini. Ada stepannya ya. Misalkan nomor 4. Kita ngitung hashboard itu dari sebelah sini ya, yang ada powernya ya. 1, 2, 3, 4. Urutannya begitu ya. 0, 1, 2, 3. Ini PSU juga ada stepannya, dicopot. Bisa kita copot ya. Nah, kalau udah lepas kayak gini, tinggal copot bautnya terus ditarik ke belakang, udah kelar.
Gampang ya, mudah banget lah. Kita pasang lagi ya kabelnya. Nah, kalau yang ini untuk kabelannya, untuk akses internetnya harus pakai kabelan, nggak bisa pakai wifi ya. Kalau ini jarang saya pakai sih, IP report jarang saya pakai. Kalau yang ini, nah ada lubang kecil di sini untuk reset. Misalkan teman-teman susah nyari IP atau apa gitu, bisa pakai pulpen ya. Di sini di lubang yang ini tusuk sampai lampu hijau dan merah kedip bareng ya. Biasanya ada bunyi tut gitu, terus lepas. Itu buat reset manual ya. Misalkan lupa password, misalkan IP-nya nggak ketemu gitu, bisa pakai reset yang di sini. Oke, cukup jelas ya untuk bagian secara fisik, udah cukup jelas ya. Apalagi ya, misalkan mesin baru datang, pastiin aja ini kabel-kabelnya nggak ada yang kendor. Baiknya sih kita kalau baru datang kita lepas dulu, terus pasang lagi untuk mastiin kalau semua soket-soketnya kenceng ya. Misalkan paket baru datang tuh, buat mastiin kalau semuanya. Biasanya kegoyang-goyang di perjalanan, takutnya ada yang kendor atau apa gitu ya. Teman-teman bisa lepasin aja semua kabelnya, terus nanti dipasangin lagi gitu aja, buat mastiin kalau posisinya kenceng ya. Soalnya kalau kendor takutnya nggak ke detect nanti. Apalagi ya, biasanya trouble-nya yang biasanya kalau suka restart, biasanya PSU-nya udah nggak kuat, suka restart berapa menit, atau trouble dari hotspot. Itu nanti harus dilihat. Kalau hotspot harus dilihat dari aplikasi ya, dari IP maksudnya. Oke, kita coba nyalakan ya mesinnya, lalu kita lanjut cara settingnya ya. Nanti cara setting di nice test aja dulu yang mudah ya teman-teman. Kita colok dulu kabelannya. Oh ya, yang sering kejadian juga pakai modem IndiHome, IP-nya nggak ketemu, sering banget itu. Teman-teman bisa di root aja ya modem IndiHome-nya, biar nggak pengaturan pabrik gitu istilahnya. Atau kan di modem IndiHome kan ada 4 slot LAN ya. Teman-teman bisa coba pindah-pindah, karena 4 slot itu nggak semuanya untuk internet. Biasanya ada untuk TV atau untuk apa gitu, untuk telepon. Di pengaturannya tuh begitu sih ya. Atau kalau misalkan susah-susah banget, pakai router tambahan yang beli di aftermarket, nanti digabung ke modem IndiHome-nya, nanti 100% pasti ketemu IP-nya. Oke, kita coba nyalakan ya. Nanti kita lanjut di pengaturannya ya, di aplikasi ya. Untuk secara fisik udah cukup ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini setelah dicolok langsung muter. Nah, ini teman-teman jangan buru-buru scan IP ya. Kalau baru nyala gini kita tunggu 1-2 menit lah. Atau lebih bagus lagi sampai lampu hijau yang ini nyala, baru kita scan IP-nya. Nanti suaranya mengeras terus mengecil lagi, itu baru boleh scan IP ya.
teman-teman. Nah, ini menandakan mesinnya udah normal ya. Kita coba scan IP-nya ya. Kalau yang belum download bisa download dulu di Play Store ya. Namanya IP Scanner. Kita langsung cari aja di sini. Maaf, ada iklan nih biasanya kalau kayak gini. Nah, lalu kita cari ya yang logo segitiga ini biasanya kan nongol banyak banget. Kalau teman-teman bingung bisa coba satu-satu aja ya, di copy, nanti keluar IP banyak tuh, nggak tahu ya yang mana. Nah, ini tuh misalkan kita suruh ngecek orang lain yang beda jaringan ya nggak bisa, soalnya ini harus satu jaringan. Sistemnya emang udah begitu ya teman-teman. Kita coba yang ini ya, kita cobanya dari atas dulu ya. Kalau 11 kayaknya bukan ya, kita coba yang 78 teman-teman. Kita copy, kita pergi ke Google Chrome. 78 kita coba pastekan. Oh bukan nih, kita coba lagi ya teman-teman ya. Coba pakai tangan kanan nih. Coba yang 80, IP yang 80. Ini nggak bisa di copy apa ya, langsung aja lah langsung ke sini, kita ketik 80 ya. Delapan 80 kita coba. Oh ya, jadi ya, udah jadi ya teman-teman ya. Ini biasanya password standarnya adalah root ya, huruf kecil semua ya. Nanti langsung login aja. Kita ada di halaman depan. Saya jelasin yang di IP-nya dulu ya. Ini OS bawaan adminernya ya, Bitmain-nya. OS resminya ini ya. Nanti bisa custom atau upgrade ya. Upgrade di sini. Upgrade firmware kalau mau pakai HiveOS atau apa gitu ya. Tapi itu nanti di video beda ya. Di sini ada 4 ya yang di atas nih, sistem, miner configuration, miner status, network. Kita dari yang ujung dulu. Ini reboot untuk restart ya, kernel log untuk mantau barangkali ada yang error. Nanti keluar tulisan di sini di bawah nih kalau ada error, misalkan error fun atau apa gitu kan. Di sini ada tulisannya nanti. Begitu biasanya teman-teman ya. Kita yang bagian bawah dulu deh. Monitor. Sorry, salah pencet. Kita ke sistem dulu. Lalu monitor. Monitor ini nggak tahu ya buat apa, saya nggak jarang pakai. Paling saya report update kernel log yang saya pakai. Administrator buat ganti password. Aduh, salah pencet lagi. Taruh di bawah aja ya, pemeganginnya pegal teman-teman. Administrator buat ganti password loginnya yang root tadi ya. Tapi menurut saya sih biarin standar aja, siapa juga yang mau ini. Itu untuk keamanan ganti password boleh.
Ini overview halaman depan. Kita mulai yang bagian atas ya, udah tadi. Network ini buat jaringannya, saya nggak pernah apa-apain, biarin aja kayak gini. Kalau yang pahamnya boleh diutik-utik silakan. Miner status untuk mantau statusnya ya. Nah ini dia tadi yang saya jelasin, ini hotspot ada 4, 1, 2, 3, 4. Frekuensinya standar 384. Temperatur standar di bawah 80, di bawah 70, standarnya L13. Fan standar, MHS AFG di atas normal ya, normalnya 504, ini 508. Oke, bagus, nggak ada masalah. Ini untuk mantau kalau kita sedang mining ya. Tapi kalau mantau di sini harus satu jaringan ya, nggak bisa dari jarak jauh teman-teman ya. Nah kita satu lagi ya, tadi sistem udah, network sudah, miner status udah, miner configuration. Ini buat masukin URL statum. URL statum adalah URL untuk kita mining ya, miningnya di mana, misalkan mining di Neses ya, kita ambil URL-nya di Neses, terus kita masukin ke sini. Nanti saya lanjut ya, ada panduannya ya teman-teman. Saya mau hanya jelasin dulu ini. Untuk berikutnya nanti saya kasih panduan untuk isi ini, isi miner configuration. Ini untuk kalau temperaturnya di atas 80 nanti otomatis restart atau stop running. Nah sekarang kita ganti ini ya, URL startumnya ya, punya kita ya. Ini posisinya masih di Chrome ya teman-teman. Teman-teman misalkan mau mining di Nicehash aja dulu yang mudah ya. Pergi ke nicehash.com ya. Ini nicehash.com. Teman-teman bikin akun dulu ya, bikin akun ya seperti biasa, pakai email, nama dan lain-lain, nggak usah diajarin ya kalau ini. Nah untuk Nicehash ini ada websitenya, ada aplikasinya ya, dan untuk mengambil URL startum harus dari websitenya, harus dari Google Chrome, harus dari nicehash.com. Nah misalkan teman-teman kalau buat mantau atau withdraw atau dan lain-lain bisa dari aplikasinya ya. Nanti akses loginnya sama, tinggal download aplikasi Nicehash-nya di Play Store. Oke, nanti kalau teman-teman udah daftar, udah bikin akun, udah login, nanti tinggal klik menu di sini. Ini saya pakai HP ya. Terus klik mining di sini. Maaf, salah. Klik mining. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah misalkan ini ya, kalau mau withdraw teman-teman bisa withdrawnya kemana, ke Indodax atau ke toko kripto, tinggal ngambil alamat Bitcoinnya aja ya, terus taruh di wallet sini. Ya pokoknya ditaruh di sini lah buat withdraw gitu. Ini di sini ya. Ini soalnya saya udah nyantumin, udah masukin alamat Bitcoin saya di sini. Nanti withdrawnya ada minimal 0,00 berapa Bitcoin gitu. Nanti di withdraw ke Indodax, baru dijual, terus jadi rupiah nanti. Begitu ya kurang lebih. Untuk Nicehash sendiri panduannya sudah banyak ya di internet, karena banyak juga yang mining pakai FTA di Nicehash.
ya teman-teman juga udah pada paham kalau di NSS sudah sepertinya ya. Kalau yang udah pernah mining dengan FGA atau dengan yang lainnya pasti udah tahu ya, udah tahu NSS. Jadi masalah teknis maaf teman-teman ya, ini kemana ini lari. Kita misalkan tadi di halaman lupa ya, klik menu di atas, terus pergi ke mining, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oh, maaf, ke restart dulu, pergi ke download asik, apa tadi tulisannya, download or asik, diklik nanti tampilannya seperti ini. Ini ada NSSOS, ada apa saya nggak ngerti. Langsung aja pergi ke sini, connect your ASIC device. Nah, kalau ke sini kita pilih select jenis ASIC-nya apa ya teman-teman ya. Yang kita pakai kan L3 ya, jadi ya langsung ketik L3 di sini. L3 plus worker name test ya, test Q. Algoritmanya L3 itu script ya teman. Ini paling atas, kita klik script. Nah sudah, itu aja ya. Ini kan ada U2 URL startum ya teman-teman. Yang dipakai yang di atas aja, yang SSL ini nggak tahu ya tentang error atau nggak bisa dipakai lah istilahnya. Kita copy ya, kita langsung aja copy yang di sini. Kita pergi ke IP mesin, ke miner configuration ya teman-teman. Kita pastekan di sini, hapus dulu yang lama, kita paste di sini, tempel. Kita hapusin aja dulu semua ya. Ini punya orang, nggak tahu siapa, orang yang nggak tahu. Tunggu sebentar ya teman-teman, saya hapus semua dulu. Oke, udah. Ini URL sudah, tinggal workernya kita ambil lagi di NSS. Workernya kita copy di sini. Untuk passwordnya X ya, udah nggak usah di itu password mas, siapa juga yang mau pakai. Kita pastekan di sini passwordnya X. Nah, udah keisi semua ya. Kalau sudah keisi semua, cukup satu aja ya, soalnya udah auto, jadi nggak mungkin ada error, server error ya. Kita save di sini, kita tunggu beberapa saat. Nah, mesinnya suaranya mengeras, sedang start ulang. Kita tunggu ya teman-teman. Untuk mantaunya teman-teman bisa ke miner status. Tentu saja nunggu sampai lampu yang hijau di sini kedip ya. Sampai lampunya kedip nyala, baru di sini keluar angka-angkanya. Kalau di sininya belum, yang hijaunya belum nyala kedip, di sini masih blank, masih kosong. Nah, sekarang udah kedip ya, kita langsung cek di sini. Oke, sudah ke save ya tadi ya URL-nya. Usernya test Q. Statusnya alif ya. Alif tuh berarti live ya. Dead ini kosong ya, soalnya dead itu kosong atau ada yang salah biasanya tulisannya dead.
Udah gitu aja ya, gampang pisan, gampang banget teman-teman ya. Nah ini udah mesin udah berjalan untuk kita ya. Ini tadi kan masih pakai URL orang ya, ini udah pakai URL kita ya teman-teman. Teman-teman bisa untuk mantau bisa download ya. Untuk aplikasi NiceSnya nggak ada di HP ini ya, ada di HP satunya, jadi saya nggak bisa buka. Kita bisa cek di sini ya, di websitenya juga kita bisa. Kita ini udah kita restart dulu ya, refresh maksudnya. Itu kan ada yang trip miningnya, ada yang aktif 1 ya, net spy out 4 jam tuh. Kalau setiap 4 jam tuh hasil miningnya masuk ke saldo. Nah kalau setelah masuk di saldo itu ada minimal withdrawnya ya di NiceS. Ini udah jalan artinya. Saya biasanya pakai aplikasi ya soalnya. Nah ini test queue, ini statusnya mining. Estimasinya belum keluar ya, soalnya baru sih, baru nyala. Kita ke style nggak bisa ya teman-teman. Test queue ini dia script, datanya belum pada keluar ya, minimal 2, 3, 4 jam lah. Nanti kebaca semua di sini dan estimasi profitnya nanti keluar ya. Akuratnya setelah 24 jam ya teman-teman. Udah ya gitu aja teman, gampang banget ya. Ini udah jalan, udah normal. Ini juga udah normal. Kita patokannya ke sini aja ya, MAHS nya nih 505 berarti istilahnya normal ya teman. Ini normal pisan. Untuk kalau ada yang belum jelas paling yang di NiceS itu ya, itu banyak panduannya, kok teman bisa nyari di internet. Istilahnya kalau memang mau nanya yang spesifik, jangan yang sifatnya umum, yang jawabnya maksudnya yang jawabnya panjang. Kalau pertanyaan yang jawabannya panjang itu bisa nyari di internet sih. Pertanyaan spesifik tuh jadi enak jawabnya, singkat jelas gitu aja ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalau mau beli L3 Plus di Asli Cirebon, Tokopedia Asli Cirebon, di Shopee Asli Cirebon asli, di Bukalapak juga ada. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.